Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Mertianda, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keperawatan dari program B 2020. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu perawatan tracheostomy pada klien yang terpasang tracheostomy dengan tujuan agar klien yang terpasang tracheostomy tidak terinfeksi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan perawatan tracheostomy, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan alat-alat yang kita gunakan dalam perawatan tracheostomy. Yang pertama itu ada kasa steril, kemudian yang kedua ada lidi kapas steril, kemudian yang ketiga ada dua kom steril, kemudian yang keempat ada bros steril. Kemudian yang kelima ada tali pengikat tracheostomy. Kemudian yang keenam ada bengkok. Yang ketujuh ada gunting. Kemudian yang kedelapan ada dua set handscoon steril. Kemudian yang kesembilan ada sarung tangan bersih. Kemudian yang ke-10 ada cairan H2O. Kemudian yang ke-11 ada cairan NaCl. Dan yang terakhir ada perlak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Pak, perkenalkan, nama saya perawat Dery Mertianda. Bapak bisa panggil saya sebagai perawat Dery. Di sini saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Di sini Bapak, saya akan melakukan tindakan yaitu perawatan tracheostomy, di mana perawatan tracheostomy ini bertujuan untuk membersihkan pada bagian tracheostomy agar tidak terkena infeksi. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak ya, kalau Bapak bersedia, waktunya kurang lebih 15 menit Pak ya, dan mohon bantuannya Pak ya. Baik, setelah kita meminta persetujuan pada klien dan juga menjelaskan kepada klien tentang perawatan tracheostomy, yang kedua yaitu kita melakukan cuci tangan menggunakan hand scrub dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Kemudian setelah kita melakukan 6 langkah cuci tangan, kita menutup sampiran agar privasi klien terjaga. Selanjutnya kita dekatkan alat-alat perawatan tracheostomy di dekat klien. Selanjutnya itu kita melakukan pembersihan untuk non-disposable inner canal. Di sini ada dua dalam melakukan pembersihan untuk non-disposable inner canal. Yang pertama ada non-disposable dan yang kedua ada disposable. Di sini kalau untuk yang non-disposable itu bisa digunakan berkali-kali, sedangkan untuk disposable bisa digunakan cuma untuk satu kali. Di sini dalam perawatan tracheostomy saya menggunakan non-disposable. Selanjutnya kita mengisi dua kom yang kita sediakan ini dengan menggunakan cairan H2O2 dan NaCl. Kita isi. Yang pertama kita menggunakan cairan NaCl, kita masukkan ke dalam kom yang satunya. Kemudian yang kedua yaitu cairan H2O2. Setelah kita isi kom dengan menggunakan cairan NaCl dan juga cairan H2O2, selanjutnya itu kita memakai sarung tangan. Yang kita gunakan itu sarung tangan bersih. Baiklah, sarung tangan sudah kita pasang. Di sini, jika klien terpasang oksigen, maka kita harus cabut dulu oksigennya. Tetapi pada klien tersebut tidak terpasang oksigen, sehingga tidak perlu kita lakukan tindakan pencabutan oksigen. Selanjutnya yaitu kita ambil inner canalnya, kemudian lalu kita masukkan ke kom yang berisi H2O2. Selanjutnya, saya akan mengganti sarung tangan bersih ini dengan sarung tangan steril.
selanjutnya ya, inner kanul yang kotor tadi kita masukkan ke cairan NaCl. Lalu kita gosok pakai brush steril. Kita gosok sampai inner kanulnya bersih. Kemudian setelah kita bersihkan, kita tempatkan pada di tempat yang steril. Setelah itu, kita lepaskan sarung tangan kita. Baiklah, selanjutnya kita lakukan suction pada outer kanul, yaitu pada klien yang masih terpasang tracheostomy. Selanjutnya, jika pasien sadar, maka kita posisikan klien dalam posisi semi-fowler atau juga fowler. Tapi, jika klien dalam keadaan tidak sadar, maka kita miringkan ke arah kita. Di sini, sebelum kita melakukan suction, kita harus memberikan oksigen terlebih dahulu melalui tracheostomy. Selanjutnya, kita gunakan sarung tangan steril. Baiklah, selanjutnya itu kita mengganti kasa yang berada di tracheostomy. Yang pertama itu kita pasang sarung tangan bersih. Di sini saya telah memasang sarung tangan bersih. Yang kedua itu kita buka kasa yang berada pada bagian tracheostomy dengan cara ditarik dan buang ke tempat sampah. Kita buang ke tempat sampah. Kemudian setelah itu kita siapkan lidi kapas untuk membersihkan area bekas kasa. Pada bagian lidi kapas kita bersihkan dengan cairan yaitu NaCl. Di sini kita membersihkannya dari arah dalam ke arah luar. Baiklah, setelah kita membersihkan dengan lidi kapas, selanjutnya kita pasang kembali kasa yang baru. Di sini kita pasang, kita letakkan kasa ini di antara selang kolostomi dengan leher lalu lipat ke arah atas. Baiklah, saya telah memasang sarung tangan steril. Setelah kita memasang sarung tangan steril, selanjutnya itu kita sambungkan catheter suction ke mesin suction. Kemudian setelah kita pasang catheter suction ke mesin suction, selanjutnya kita cek apakah sudah berfungsi atau tidak. Kita cek terlebih dahulu mesin suctionnya apakah berfungsi atau tidak. Baik, setelah kita cek ternyata mesin suctionnya berfungsi, selanjutnya itu kita lakukan atau kita masukkan suction ini atau kita masukkan kateter ini ke dalam tracheostomy 10-12 cm. Lakukan suction dengan cara memutar, ditarik keluar lebih kurang 10 detik. Setelah itu, lalu kita berikan oksigen 3-5 kali di antara suction untuk menjaga pasien tidak hipoksia. Lalu, kita bilas selang suction dan kita letakkan di tempat sampah. Setelah itu, kita masukkan inner kanul yang sudah kita bersihkan tadi. Kita masukkan. Lalu kita masukkan dan kita kunci posisi inner kanul. Setelah itu, jika klien terpasang oksigen, maka kita pasangkan terlebih dahulu oksigennya. Baiklah, yang selanjutnya itu kita penggantian tali tracheostomy, di mana yang pertama yaitu kita lepaskan tali yang lama dan kita pasang tali yang baru. Yang pertama itu kita lepaskan terlebih dahulu tali yang lama. Kita buka ikatannya dan kita tarik. Selanjutnya kita pasang tali yang baru. Kita pasang. Di sini kita ikat pada bagian lubang kanul sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian kita ikat kembali. Maaf ya Pak. Kita berikan kita tanya dan juga kita berikan klien atau pasien pada posisi nyaman. Kemudian setelah terpasang tali yang baru,
Selanjutnya itu kita bersihkan alat-alat. Kemudian yang kedua kita lakukan dokumentasi. Setelah itu kita kaji respon pasien. Baiklah Bapak, kita telah melakukan tindakan yaitu perawatan tracheostomi. Bagaimana Pak setelah kita lakukan perawatan tracheostomi? Alhamdulillah Pak ya, kalau nyaman ya Pak ya. Baik Pak, saya pamit dulu Pak. Jika Bapak perlu bantuan saya, Bapak bisa panggil saya di ruang perawat, minta bantuan keluarga. Atau Bapak bisa pencet di tombol sebelah kiri ya Pak ya. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tindakan yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.